Semuanya bisa Tuhan, mari kita berikan semangat untuk kebaikan kita sebelum kita menunggu satu pujian yang bersuka cita, yang semangat untuk Tuhan. Mari katakan selamat Paskah untuk saudari sebagai teman kita. Yesus telah bangkit buat kita dan memberikan kita kemenangan. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke tempat duduk kita. Nanti setelah ibadah kita bisa berfungsi lebih lama lagi. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi buat Tuhan kita, buat Sang Raja. Haleluya bagi anak domba yang telah bangkit, yang telah memberikan kita keselamatan. Sama-sama nyanyikan haleluya. Haleluya bagi anak domba.
Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Bagi anak domba. 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 Berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Satu pujian yang semua untuk Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari kita bersorak buat Tuhan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan lewat tepuk tangan kita. Katakan sama-sama lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah Jangan kita katakan haleluya. Ayo kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dimenangkan. Sekali lagi nyanyikan.
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita Yesusnya. Lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Lebih dari kemenangan. Amin. Sekarang berikan kepada Tuhan. Coba dipersilakan dulu. Siapa percaya bahwa kita lebih dari pemenang? Kalau begitu kita bagi berdiri dulu. Kita katakan kiri dan ke kanan kita, kamu lebih dari pemenang. Katakan kiri dan kanan, depan belakang kita, kamu lebih dari pemenang, bro sis. Iya. Bro Fred. Suaranya boleh. Volumenya boleh? Iya. Saya merasakan kehangatan di sini. Bukan karena memakai jas. Kayaknya udah lama banget nggak pakai jas ya. Iya, kita kasih semangat dulu. Terima kasih kepada para pemimpin pujian kita. Para pemusik kita. Para usher kita. Dan kepada satu sama lain di sini. Dan juga para usher yang di bawah dan juga para guru KKK ya yang melayani anak-anak kita di bawah. Mereka adalah pahlawan yang nggak kelihatan. Ya, tadi ada yang bilang, bro, kenapa jasnya tidak ditutup? Saya bilang karena sudah kekecilan. Udah lama banget nggak pakai jas ini ya. Ya, saya lihat di belakang sana sudah ada banyak perubahan, ada meja yang ditambahkan ke sana. Saya bilang ini meja perjamuan kudus sekarang sudah di sana. Itu ditaruh peralatan semua ya. Saya sangat memuji Tuhan karena ketika kita nggak ada pun jemaat bisa terus menerus berdewasa dan bertumbuh. Sampai hari ini pun saya melihat kalian semua semangat. Ya, Tuhan betul-betul bekerja lewat hidup kalian semua. Hari ini saya juga menyambut Zedli dan juga Jitok. Ini adalah sahabat kita dulu ya, terutama ya pakai berdiri nggak apa-apa. Ya, ya. Kalau di Batam nggak disuruh pakai berdiri, dia udah pakai berdiri duluan ya. Kalau di sini disuruh dulu baru ini ya. Oke. Ya, mereka berdua join dengan komuter di Tegal dan akan membantu perjuangan murid-murid Yesus di Tegal untuk dapat membantu sebanyak mungkin orang untuk kenal Tuhan. Ya, semangat banget. Mereka baru datang dan perjalanan mereka dari Batam itu naik kapal bersama dengan naik mobil mereka. Iya, dari sana Batam ke Sumatera, Sumatera naik mobil sampai ke Tegal. Coba bayangkan. Nanti kalau mau tahu ceritanya nanti spend time ya. Kalau di sini hanya satu orang yang bisa melakukan seperti itu, Zeti dan Jitok, yaitu Pak Agus dan Ibu Nela. Mereka sudah sering, yang namanya Cirebon, Sumatera, berapa kali nggak tahu udah. Iya, ya. Terima kasih juga buat
teman-teman kita ini di sini ada Joni dan juga istri yang biasa kita ketemu di online, hari ini bisa kopi darat bersama dengan kita ya. Joni ini adalah ponakan dari Tante Mucen yang ada di Jakarta. Ya, jadi sudah terkenal. Joni, tapi baru kali ini datang dia. Ya, semangat sekali melihat kita semua di sini dalam keadaan yang luar biasa. Saya tak henti-hentinya memuji Tuhan. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa memperingati satu hari yang sangat luar biasa. Mukjizat terjadi ketika Engkau bangkit daripada kubur. Terima kasih kalau hari ini bukan saja kita ada ibadah onsite, tetapi juga ada saudara-saudari kita di online yang saat ini bersama-sama dengan kami. Bapak, ini semua dimungkinkan oleh karena teknologi yang Kau berikan melalui orang-orang yang Kau taruh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami mau menaruh fokus dan perhatian kami kepada Engkau, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya satu-satunya yang dapat turun dari surga dan kembali lagi ke surga. Menunjukkan, memberikan contoh, inspirasi kehidupan. Bagaimana seseorang yang sesuai dengan kehendak Engkau. Engkau adalah gambaran visual daripada Allah Yesus. Dan kami hari ini mencontoh kehidupan Engkau. Hati, pikiran, iman, kasih, pengharapan. Sehingga Tuhan kami semua pada saat di dunia ini. Kami bisa hidup seperti Engkau hidup. Kami memiliki tujuan hidup dan fokus sama seperti Yesus. Sehingga Tuhan pada saat ketika Engkau memanggil kami. Engkau mengenali siapa domba dan siapa yang masih belum. Dan Tuhan, inilah perjuangan kami seumur hidup kami. Ini adalah proses di mana kami mau bertumbuh bersama-sama untuk kami mengikut Engkau di dalam kebenaran-Mu. Biarlah Engkau tetap sebagai pusat kehidupan kami. Biarlah Engkau adalah sebagai tujuan di mana kami hidup. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saya ingin cerita tentang perjalanan kita di Batam. Kalian mendapat greetings dari jemaat Batam. Mereka semua titip salam kepada kalian. Ya, mereka bilang kapan saya bisa datang ke Cirebon. Sekarang udah kebalik-balik. Kalau di Batam saya bilangnya Cirebon, kalau di sini saya kebalik bilangnya Batam ya. Iya, di sana aduh seperti reuni ya, ketemu sama brother sister kita yang sudah 20-an tahun nggak ketemu gitu ya, dan kita sangat semangat bisa melihat jemaat bertumbuh. Waktu kita tinggalin kayaknya belum sampai 100. Sekarang sudah hampir 200 di sana. Ya, udah hampir double. Dan terjadi banyak renovasi di sana. Jadi waktu dulu kita ada 3 ruko. Dulu kita biasa misalnya nih ya, ini kebaktian di sini, sekarang kebaktiannya dipindah ke sebelah sana dengan suasana kelebaran lebih lebar daripada kalau ditempatkan di sini podiumnya, ya. Itu gambarannya saja. Jadi Tuhan menggunakan brother sister kita untuk dapat membangun kerajaan Tuhan ya, dan sangat semangat. Terlebih melihat yang saudara-saudari kita yang lama yang sama-sama berjuang dengan kita masih setia dan melayani dan menjadi contohan. Itu adalah kisah inspiratif buat kita semua. Di sana kita nggak bisa banyak spend time karena Nita masih dalam keadaan kesemutan. Ya sesudah itu saya atur dari dalam 2 minggu pertama cuma 1 minggu itu 3 kali saja keluar. Karena Nita kalau udah keluar balik udah teler dia. Nah 2 minggu terakhir ketika kita sudah ada di ibadah, nah udah tuh hampir tiap hari spend time sama brother sister ya, dan sangat semangat melihat mereka sharing tentang kehidupan. Banyak yang ditambahkan. Begitu saya masuk ibadah ya, saya udah nggak kenal ini siapa gitu. Ya banyak yang single-singlenya dan juga married. Saya merasa sangat bersuka cita ya melihat bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan Tuhan di sana. Nita by the way, dia sudah ada ke 14 fisioterapi dan masih belajar bagaimana cara mengangkat. Nanti saya ada videonya kalau kalian mau nonton nanti, pakai bola untuk bisa merangsang syaraf-syaraf tepinya ya. Kemudian belajar mengangkat dan memindahkan seperti kayak anak kecil yang kalau di anak-anak kakak itu seperti itu ya, Dita begitulah. Belajar untuk menulis
Nah kalau menulis, kalau kita kan kecil udah bisa, Nita harus menulis yang gede-gede, yang sebisanya dia aja. Sampai itu bisa dia lakukan terus-menerus. Dan bersyukurnya di sana ada, di rumah koko saya ada piano. Jadi bisa latihan piano. Ingat BK terus waktu lihat pianonya. Ingat BK, ingat Jun, ya. Semangat. Dan di sana Nita, ada satu sister di Solo menyanyikan lagu ciptaannya Nita. Dan sudah lama sekali lagu itu tidak didengarkan. Nah ketika dia upload di IG, Nita dengerin itu. Loh, ini lagu saya. Dan benar di IG itu dikatakan ini untuk mengingat Kak Nita. Gitu ya. Itu sangat memberikan encouragement. Nah di sana Nita latihan kembali. Piano pakai lagu ciptaannya dia dulu. Gitu. Dan itu membuat sukacita ya. Saya ada rekaman. Saya cuma hanya bisa main kajun saja, nggak bisa main piano. Nyanyi pun suara sumbang kiri kanan ya. Udah mendingan saya khotbah aja ya. Nah, terus kemudian di sana, aduh, Nita pada saat sudah mau terakhir fisioterapi, dia terkena herpes. Jadi akhirnya nggak berhenti fisioterapinya 1 minggu sebelum kita berangkat. Ya, jadi ada kesakitan, nambah kesakitannya, terus kemudian gatal dan lain sebagainya. So saat ini nanti diteruskan fisioterapinya dan saya menjadi fisioterapis yang baru. Doakan ya supaya saya tidak salah menterapi. Nggak taunya ceklek langsung ke seleo nantinya ya. Saya dengar Heru saat ini sudah beralih menjadi tukang pijitnya BK, saya dengar. Sedang melatih jempol-jempolnya. Dan nanti kita mau bandingkan jempol siapa paling besar. Kamu tahu nggak kalau seorang itu bisa ngijat atau enggak dilihat dari jempolnya. Lihat aja jempolnya. Kalau jempolnya lebar tuh enak banget ngijatnya ya. Coba lihat jempol masing mau atau Pak Agus sudah lihat jempolnya. Ramping-ramping kurang pijat Ibu Nela. Ya. Iya. Kalau jempolnya apa? Itu enak banget, itu paling enak itu. Siapa di antara di situ kita? Wah. Semua jarinya jempol semua. Gila, itu kalau ini langsung semua. Emang Evel ini luar biasa dia. Oke, terus kemudian kita terus-menerus mendapat support jemaat dari Pineng, dari kemudian Singapura ada yang datang, Kalista itu yang bersama-sama dengan kita dulu pergi dari Singapura pergi ke Batam, ada urusan tapi juga menyempatkan diri. So we feel love and encouragement daripada brother sister semuanya. Ya, jadi saya mau kasih tahu kalian bahwa this is the kingdom. Ini adalah kerajaan Tuhan. Di mana kalau ada seseorang yang sedang, kalau kalian sedang butuh untuk perhatian atau dikuatkan atau dibangun, ya datang sajalah. Ya, kalian akan dibantu dan dibangun bersama-sama. Ya, oke. Hari ini kita merayakan Paskah. Kalau menurut kalian Paskah itu apa sih, untuk memperingati apa? Coba saya pengen tahu dulu. Kira-kira. Ya, kalau jemaat kecil enak bisa tektokan ya. Kalau jemaat Batam saya bilang, saya tanya gitu 200 orang, waduh susah ya. Ini masih ada 60-an orang, oke masih bisa. Kira-kira Paskah itu untuk memperingati apa, saudara-saudari? Silakan. Yes. Kebangkitan Yesus. Oke, good. Ada lagi? Kok nggak ada yang bilang telur? Cari telur. Tukar kado, baju baru. Kok nggak ada? Apa lagi? Satu lagi terakhir. Dan ini sebelah sini kan. Sebelah sini siapa? Tadi Mas Mi, ya. Kain kafan putih. Itulah sebabnya song ministry. Pakai putih semua hari ini. Saya tuh connect loh. Tadi pagi waktu saya mau pakai baju kan saya bilang, ini hari ini apa? Kebangkitan. Wah kayaknya putih. Wah jadi putih semua kita. Begitu sampai di sini putih semua. Semua yang bertugas putih kecuali Yenata. Langsung ngumpet ya. Begitu, ya dia mau lain daripada yang lain. Ini mana ya? Pasanganmu? Oh bekerja. Oh masuk pagi. Ya, ya. Perhatian sekali kamu. Udah beda sekarang ya. Dewasa sekarang. Ya. Oke, kapan khotbahnya ini ya? Paskah telah diperingati di Perjanjian Lama. Diperingati kembali di Perjanjian Baru. Paskah atau Passover atau Pesach dalam bahasa Yunaninya
adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi bagi mereka, tradisi orang Yahudi pada saat Paskah, mereka duduk satu meja dan mereka itu selalu memperingati. Anak-anak akan bertanya kepada bapaknya, untuk apakah kita merayakan ini? Dan kemudian sang bapak sebagai kepala keluarga, makanya sang bapak perlu memberikan firman itu begitu ya. Dia akan membuka Ulangan pasal 26, 5-11. Dia bacakan tentang bagaimana pergumulan daripada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka daripada perbudakan. Dan itu dilakukan sampai pada hari ini, saudara-saudari. Bukan hanya pada saat dulu saja, tapi pada sampai hari ini. Tradisi Yahudi melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian pada saat Passover itu apa yang mereka lakukan di Perjanjian Lama? Mereka ada korban persembahan. Mereka ada upacara perjamuan makan. Dan pada saat sebelum Kristus Yesus mati dianiaya, dia juga melakukan hal yang sama. Di hari Jumat malam sebelum dia ditangkap, itu adalah perjamuan makan terakhir. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang di Perjanjian Lama itu adalah gambaran atau bayangan yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Ini kita harus mengerti koneksinya. Karena Paskah itu bukan cuma hanya satu perayaan saja, tapi jauh lebih dalam. Bahwa ini adalah hal kejadian yang telah direncanakan oleh Allah jauh sebelum bahkan manusia itu mempelajarinya. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian pada saat perjamuan kudus sudah selesai, Kristus kemudian berdoa di Taman Getsemani. Sesudah itu dia ditangkap dan mengalami penganiayaan, penderitaan secara fisik dan mental. Sesudah itu dia secara pribadi menjadi korban pendamaian, yaitu sebagai domba Paskah yang kita kenal pada hari ini. Sehingga pada hari ketiga dia membuktikan dia bangkit daripada kubur. Untuk apa? Nah, hari kebangkitan bukan hanya hari pelepasan daripada bangsa Israel dari Mesir, tapi hari kebangkitan adalah hari di mana penggenapan daripada apa yang Yesus katakan. Ini agak berat sedikit, nggak apa-apa ya. Tapi untuk kita bisa mengerti sejarah daripada Passover atau Paskah. Jadi Paskah itu adalah satu perayaan sukacita. Jadi kalau hari Minggu lalu, hari Jumat, Mas Pi di sini, dan dia bilang semua nangis dan dia sendiri menangis di podium, itu Jumat. Karena memperingati kematian. Hari ini kita nggak nangis, tapi hari ini kita malah bersuka cita. Mengapa? Karena Yesus telah mengalahkan maut. Dan Yesus mengenapi janjinya yang telah dia katakan. Dan Yesus betul-betul dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Menghancurkan tirai jarak antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh perantara yang luar biasa, pendamai yang luar biasa, imam besar yang agung, dan anak domba Allah, yaitu Yesus. Jadi saya ingin ini adalah bukan sebagai perayaan Paskah biasa-biasa saja, saudara-saudari. Tapi ini adalah satu memory atau peringatan, kenangan, dan kita perlu mendapatkan pengertian yang makin dalam tiap minggu tentang kebangkitan, penguburan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Itu korelasinya sangat luar biasa. Amen. Nah, jadi ini menambah pengertian kita. Jadi bukan cuma hanya perayaan saja, tapi lihat dari dalam hati kita. Tanya lagi, wow, Yesus melakukan begitu banyak perbedaan dalam hidup manusia. Dan dia sengaja rela mengorbankan dirinya untuk dijadikan sebagai anak domba Allah. Korban pendamaian. Ada yang terbuka? Oke. Ya. Ya, gak apa-apa. Wih. Sekarang Bro Erik sudah menjadi sound system man. Iya. Nah, ini sudah mulai berkurang nih. Boleh. Cek satu. Oke. Ya. Dimatikan dulu semua mic-nya. Oke, siap. Mulai ya, fokus ya. Sampai mana tadi? Fokus sampai mana tadi? Terakhir, tadi saya ngomong apa? Loh, semua lupa. Waduh, gawat ini.
Jadi apa yang kalian perhatikan dari tadi? Oke, ya balik lagi ya. Suaranya digedein ya, Bro Mike. Oke, jadi pada saat Paskah, coba tanya kepada diri kita sendiri. Kalau Yesus mati untuk membawa perubahan dan juga kebangkitan dia, membawa setiap orang itu bangkit dan sesuai untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya hidupnya gimana? Selama 1 tahun, pasca tahun lalu, dengan pasca tahun ini, apa perbedaannya? Bagaimana hidup saya selama 1 tahun ini? Bagaimana firman Tuhan itu ada dalam hidup saya? Bagaimana pengaruhnya Yesus dalam hidup saya? Kalau Yesus betul-betul ada dalam hidup saya seharusnya jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah bahan perenungan kita. Nah, baru kemudian sesudah kita tahu bahwa Paskah adalah untuk itu, maka kita bisa bicara tentangnya ini hari ini. Karena kalau kita nggak ngerti mengapa Yesus bangkit, saya nggak bisa bicara kepada kalian tentang ini, tentang seek and save the lost. Karena kalau cuma hanya Paskah sebatas perayaan saja, maka sudah pasti ini tidak kita lakukan. Untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang gak akan kita lakukan. Tapi kalau kita mau belajar terus-menerus dan mau mengerti lebih dalam tentang mengapa Yesus mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga, kita bisa bicara tentang hal ini. Oke, are you ready? Apapun yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini, saya Manita juga belajar bahwa dalam kehidupan kita nggak ada yang sempurna. Tidak ada keadaan ideal. Tapi di dalam setiap keadaan itu, bagaimana hidup saya di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Apapun boleh terjadi, tapi hidup saya di hadapan Tuhan harus benar. Dan saya mau mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan sudah mengasihi saya. Oke, mari kita masuk ke Seek and Save the Lost sebagai satu tema besar kita pada 1 bulan ini. Ya, next. Oke. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun adalah anak Abraham sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Nah, ini adalah tujuan hidup mengapa Yesus datang ke dunia. Adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah ini adalah misi Yesus saja? Atau ini adalah juga misi kita sebagai murid-muridnya? Pertanyaannya adalah, ini sepanjang tahun ini, apakah misi Yesus untuk mencari dan menyelamatkan hilang adalah misi saya juga? Nah, di dalam cerita ini, di Lukas 19 ini, Yesus fokus kepada satu orang saja, yaitu siapa? Ada yang tahu? Nah, dia fokusnya sama si Zakheus ini. Jadi Lukas 19 itu di akhirnya Yesus menjelaskan tentang tujuan mengapa dia datang. Ternyata dia di atasnya ada cerita tentang si Zakheus ini. Dia adalah seorang yang pemungut cukai. Dia disenangi atau tidak disenangi? Enggak disenangi. Mengapa? Ada rentenir kalau zaman sekarang ya. Dulu dia menarik riba lebih besar daripada pinjaman. Jadi orang kalau lagi butuh nggak bisa kemana-mana cari dia. Mau nggak mau gimana? Aduh, dikasih bunga yang tinggi. Nggak apa-apa deh, ambil aja. Jadi orang bilang, begitu. Jadi apa tuh? Malu-malu mau tuh ya. Nggak suka tapi butuh. Nah itu ya. Nah, tapi dia juga mau mencari keselamatan. Jadi dalam diri setiap orang itu walaupun dia jelek, walaupun dia tahu dia ada sesuatu yang nggak benar, tapi ada di dalam diri dia yang mengatakan bahwa saya perlu berubah. Saya mau jadi orang yang lebih baik. Saya nggak mau seperti ini saja. Betul? Saya percaya di antara kita semua juga memiliki sikap seperti itu. Mengapa kita datang ke gereja hari ini? Untuk mau menjadi lebih baik daripada minggu kemarin.
Itulah kenapa kita datang untuk mencari Tuhan di gereja. Nah, sama seperti Zakius, cuman dia kekurangannya satu, pendek dia. Dan itu membuat dia di tengah-tengah kerumunan dia nggak bisa lihat Yesus. Ya, begitu dia mau lihat Yesus kehadang yang lain. Apalagi kalau di depannya kayak Evel, gitu ya, kayak Adrian, oh ya, 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 Agus, gitu ya, yang tinggi-tinggi lah. Saya nggak bilang yang gemuk ya, enggak. Apalagi kalau gemuk, aduh. Ya, so this is the way yang dia harus tempuh. Mau nggak mau dia harus naik pergi ke atas ini. Untuk apa? Supaya dia bisa melihat Yesus. Apakah dia mau supaya dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus? Saya pikir tidak. Bagaimana seorang yang lagi di tengah-tengah kerumunan dan dia ada di pohon, kemudian dia bilang, "Hey, halo Yesus, ini aku." Enggak. Tapi ini yang luar biasanya. Yesus di tengah kerumunan itu, dia hanya fokus dengan satu orang saja. Yang betul-betul memiliki hati mau mencari dia. Apakah orang-orang yang di kerumunan ini memang nggak punya hati untuk mau mencari Yesus dengan sungguh-sungguh? Saya yakin iya. Cuman di antara mereka kerumunan yang dekat dengan Yesus, yang menarik perhatian Yesus lebih adalah yang naik pohon ini. Yang melakukan hal tindakan yang kalau orang-orang bilang, ini kok aneh-aneh ya. Boten-boten dilakukan sama si Zakius ini. Tapi justru ini yang dilihat oleh Yesus. Yesus tertarik dengan orang yang melakukan sesuatu yang berbeda untuk menarik perhatian dia gitu. Zakius. Kemudian dia tuh bilang, turun. Aku mau main ke rumahmu. Di antara semua kerumunan ini nggak ada yang Yesus mau pergi ke rumahnya. Cuma nanya sih dia saja. Dan itulah kenapa waktu Yesus main ke rumahnya, inilah yang dilakukan oleh Zakius. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Apakah Yesus meminta ini? Gini loh, karena aku udah datang ke rumah kamu, sang kebenaran, firman Tuhan yang hidup, kamu berubah ya? Enggak. Yang Yesus lakukan hanya main ke rumah, ngobrol-ngobrol, makan bareng. Itu aja udah mengubahkan hatinya Zakius. Sehingga Zakius mau melakukan ini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, kuberikan 4 kali lipat. Artinya apa ini saudara-saudari? Dia rela akan kehilangan harta miliknya. Yang dia peroleh dengan susah payah mungkin ya, dia banyak duit, tapi begitu dia lakukan ini, mungkin dia akan jadi orang yang gak punya. Karena begini dia lakukan. Nah, mengapa? Pertanyaannya, mengapa seorang Zakius yang tadinya gak kenal Tuhan, tapi ketika Yesus main ke rumahnya dia, kok bisa berubah? Apa yang mengubahkan dia? Kok dia bisa melakukan ini? Gak ada yang suruh, gak ada yang minta. Kok dia bisa lakukan ini? Inilah transformasi itu terjadi. Ya. Nah, ini adalah kekuatan dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Gak tahu saya apa pembicaraan Yesus kepada Zakius pada saat itu. Tapi yang pasti meaningful dan deep. Sehingga dia bisa lakukan seperti ini. Ya, okay, next. Hari ini ada 2 poin. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hati dapat mencari dan menyelamatkan orang hilang. 2 poin ini saudara-saudari yang akan membantu kita hari ini untuk menjadi seseorang yang dapat mengasihi, yang dapat membantu sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus, dan kalian akan gampang, saya bilang gampang, untuk berbuah. Saya yakin kita semua di sini mau berbuah, tapi ini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. 2 hal. Yang pertama, kita perlu tahu kekuatan Injil dan perlu merasakan secara pribadi. Roma 1, 16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inilah yang terpenting. Apa kekuatan dari mana sisi Allah yang akan menyelamatkan orang yang percaya? Dari sisi ini, saudara-saudari, Injil.
Kalau kita mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil inilah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wow. Yang menyelamatkan kita adalah iman. Tapi iman itu bukan iman buta. Tapi iman oleh karena Injil. Jadi dari ayat ini saja, Roma 1, 16, 17, kalau dipelajari ada 3 poin yang kita bisa dapat di sana. Yaitu pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kebenaran Tuhan harus ada di dalamnya. Seseorang yang ada Injil, kebenaran ada di dalam hidupnya, mentransformasi sehingga Kristus menjadi pusat di dalam kehidupannya. Nah, kalau udah Kristus menjadi pusat kehidupannya, kuasa Allah itulah yang akan mengubahkan dirinya. Ini luar biasa, saudara-saudari. Oke, so apa yang mengubahkan Zakheus? Waktu dia bicara dengan Yesus. Yesus siapa? Firman Allah yang hidup. Dan itu mengubahkan hidupnya dia. Sehingga dia lakukan apa saja untuk Tuhan. Nangkep di sini, brother sisters, saudara-saudari yang kukasihi. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang Injil ya. Firman Tuhan ini harus bekerja terlebih dahulu di dalam diri kita. Jadi working inside to outside. Jadi nggak bisa begini, oh aku mau berbuah, saya ini adalah orang yang jago nginjil bro. Saya ini gampang untuk berteman dengan orang. Saya akan menggunakan talenta saya untuk dapat berbuah. Wah mantap. Nggak bisa. Saya begitu lihat banyak orang yang bertalenta. Membangun hubungan, wah interpersonal skillnya bagus, presentasi bagus. Berbuah nggak? Enggak. Mengapa? Karena ketika dia secara di luarnya bagus, tapi dalamnya enggak. Orang susah untuk mau respect. Orang susah untuk mau memperhatikan apa yang dia katakan. So, jadi yang pertama firman Tuhan itu mesti working inside. Dan kemudian baru kita bawa firman yang luar biasa itu keluar. Tunjukkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. From inside to outside. Jadi kekuatan Injil ini perlu kita alami terlebih dahulu. Nah, ini diberi sama Bro Krisman pada minggu lalu, bagus banget. Kita jadikan firman Tuhan itu, jangan dulu sampai ke sana ya. Kita lihat dulu. Ini apa saudara-saudari? Namanya obat sakit, painkiller. Ya, ini painkiller. Nah, kalau ini vitamin C, apa bedanya? Kalau sakit, ini minumnya supaya nggak sakit. Misalnya sakit kepala, minumnya Panadol gitu ya. Siapa suka minum Panadol? Oke. Kalau sakit apa tuh? BK kemarin sakit, Celebrex dikasih. Ya. Nah, jadi painkiller ini cuma hanya sekali-sekali aja. Pada saat ada sesuatu terjadi, satu masalah terjadi, baru minum painkiller. Tapi kalau vitamin itu konsumsinya rutin, reguler, supaya dapat mempertahankan kesehatan tubuh, ya kan? Nah, jadi kita gunakan firman Tuhan itu sebagai apa, saudara-saudari? Kita gunakan firman Tuhan itu sebagai painkiller. Kalau ada masalah, baru cari Tuhan, buka firman. Ya lihat ayat-ayat yang bagus. Oh ya betul ya Tuhan. Tapi setelah itu nggak berubah. Tapi apakah kita menggunakan firman Tuhan itu sebagai suplemen spiritual kita every day yang kita perlukan untuk dapat membantu kita menambah keyakinan kita sama Tuhan, membantu kita punya hubungan kita sama Tuhan lebih dekat dan bisa kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kita. Nah, jadi kita pakai firman Tuhan, Injil itu kekuatannya seperti apa? Jadi painkiller atau cuma jadi vitamin dalam hidupnya kita ini? Saya berharap setelah ini semua, maka firman Tuhan, kekuatan Injil itu nampak dalam hidupnya kita. Karena dia adalah suplemen spiritual kita yang paling luar biasa. Amen? Oke, yang berikutnya. Nah, jadi kita mau tahu tentang skor yang ada di dalam hidupnya kita. Ya, mari kita hitung skor kita. Jadi kalau konseling itu ada skor 1 sampai 5 gitu ya. 1 paling kecil, 5 paling gede. 1 bukan saya banget, 5 saya banget ya. Coba kita lihat. Nomor 1. Kita lihat seberapa berkuasanya firman Tuhan dalam hidup kita.
Nomor 1, jawab masing-masing. Saya mengerti waktu yang saya paling bertumbuh adalah waktu saya dekat dengan firman Tuhan. Tidak setuju? 5, sangat setuju. Dan itu saya. Firman Tuhan saja cukup untuk mengubahkan hati dan pikiran saya. Setuju? Itu 5. Nggak setuju? 1. Ya oke lah sekali-sekali. Itu 2 atau 3. Saya percaya sepenuhnya akan firman Tuhan dan saya belajar untuk melakukannya. Berapa skornya di dalam hidup Anda? 1-5. Waktu firman Tuhan dibukakan untuk saya, hati saya menjadi lembut dan kesombongan saya dihancurkan. Itu kamu bukan? Atau begitu firman Tuhan dibukakan masih, ini kan firman. Itu bagus untuk orang sana. Saya mah enggak. Itu 1 itu kalau kayak gitu. 5. Betul-betul. Nah kalau dirata-ratakan, di jumlah, terus dibagi 1, 2, 3, 4, berapa kira-kira rata-ratanya? Baru nanti di sana kita bisa tahu seberapa berkuasanya firman Tuhan dalam hidup Anda. Jadi kalau misalnya ini rata-ratanya bagus, dan kamu betul-betul merasakan kuasa firman Tuhan di dalam hidup kita, seharusnya outcome-nya apa yang akan terjadi? Hidup kita akan powerful. Kalau menghadapi pergumulan, menghadapi dengan elegan. Bukan bergumul, ngedrop, menyerah, kemudian lepasin semua pelayanan, nggak mau saat teduh, nggak mau pertemuan, dan lain sebagainya. Enggak. Oke? Nah, kalau rata-ratanya ini masih kurang, kita perlu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu bahan untuk evaluasi diri kita semua. Ya, oke, berikutnya. Jika firman Tuhan itu bagus dan ada di dalam hidupnya kita, akankah kita menceritakan seperti kalau misalnya kita berada di dalam restoran ini? Ya, bisa contohnya restoran ini adalah restoran Eropa ya, yang menyediakan a good salad seperti ini, yummy ya. Nah, ketika kita pergi ke restoran tersebut, restoran itu menawarkan satu jenis makanan yang luar biasa enak. Bisa nggak kita kalau ketemu sama orang lain, begitu ditanya, kalau salad yang paling enak itu ada di mana? Kita bilangnya apa? Nggak tahu. Enggak. Kita kan sharing apa? Waduh, saya ketemu restoran. Itu saladnya luar biasa. Waduh, dressingnya enak, sayurannya seger, di dalamnya ada udangnya. Wah, pokoknya luar biasa dah. Wah, kita akan say something good about it. Karena kita sudah merasakannya itu. Wah, enak banget, pelayanannya bagus tuh, pelayannya handsome kayak gini. Pasti kita cerita. Kalau firman Tuhan berkuasa di dalam hidupnya kita juga bisa bercerita tentang betapa hebatnya firman Tuhan itu bekerja dalam hidupnya kita. Kita bisa sharing tentang merit kita yang diubahkan. Kita bisa sharing tentang karakter kita yang ditumbuhkan. Kita bisa sharing tentang dosa saya yang dulu saya nggak bisa lepas. Tapi Tuhan lepaskan loh lewat dari firman Tuhan. Itu yang selalu saya share kepada orang-orang yang saya ketemu. Kamu nggak akan percaya, bro, kalau kamu temenan sama saya dulu, kamu mungkin nggak akan mau temenan sama saya. Karena saya gaswat. Saya bisa cerita tentang bagaimana Tuhan mengubahkan dan kekuatan firman luar biasa. Saya bisa cerita sama orang yang menikah. Kamu nggak bakal kepikir kalau sebagai pendeta 4 tahun pernikahan pertama kita tuh dibimbing hanya pernikahan saja. Kan pendeta itu kalau di depan itu kan jemaat semua baik-baik kan. Wah, pegangan tangan. Wah, tapi pulang masing-masing. Gitu ya. Kita mengalami itu. Dan kita cerita itu. Susahnya mau bimbing anak. Jo sama Niko, wah yang begitu aktif. Kesalahan kita pun kita bukakan.
Apa yang membuat Joe sama Niko punya skema? Ada kesalahannya kita. Kita share semuanya. Mengapa? We know bahwa yang mengubahkan kita itu adalah kekuatan firman, kekuatan Injil. Dan itu aja yang kita ceritakan. The power of the gospel ada di dalam hidupnya kita. Ya, dan kita sharing itu. So, jadi kita harus membawa firman Tuhan kepada dunia, tapi sebelumnya kita sendiri yang harus mengalami firman itu di dalam hidupnya kita. Misi Yesus akan menjadi misi kita semua. Jadi karena waktu Tuhan bekerja, firman Tuhan bekerja dalam hidup saya, udah pasti deh saya nggak bisa tahan tuh kayak seperti menu salad yang tadi. Saya akan beritakan, saya akan ceritakan, saya akan sharing, saya akan kasih kesaksian tentang hidup saya. Yang berikutnya kekuatan Injil itu yang mengubahkan kita, membuat kita nggak bisa stop sharing. Ini semua yang seharusnya terjadi di dalam kita yang mengalami atau merasakan kekuatan Injil. So, apakah itu cukup untuk dapat membantu sebanyak mungkin orang untuk kenal Tuhan? Masih belum cukup. Yang tadi itu, the power of God harus kita alami secara pribadi. Itu poin pertama. Jadi nggak usah cerita banyak sebenarnya sama orang. Ya, kalau kita pergi ke restoran, perhatikan deh. Kita masuk ke restoran, kita rame-rame nih sama brother sister gitu ya. Itu brother sister kalau ketemu, itu nggak ada yang namanya handphone tuh nggak ada. Cek gitu nggak ada. Begitu masuk ke restoran, wow, udah langsung semua rame ya. Tapi coba perhatikan, ada mungkin keluarga-keluarga yang begitu masuk, mereka tuh sibuk dengan handphone. Ya, pesan makanan aja pakai WA. Mau pesan apa? Terserah papa lah. Udah nggak ngomong lagi. Ya betul. Ya, kamu mau makan apa? Ya makan salad. Pedas atau enggak? Jadi untuk mesen aja setengah jam tuh. Oleh karena mereka mesennya lewat WA gitu ya. Kasihan nggak begitu? Lihat ada anak yang aduh jubile. Ya teriak-teriak guling-gulingan di tanah. Wah, semua harus diturutin. Stres itu pasti papa dan mamanya ya. Terus kemudian lakukan apa? Pukul-pukul anaknya di depan umum. Waduh. Banyak orang nggak ngerti tentang kekuatan Injil yang terjadi dalam hidupnya kita. Kalau bukan kamu yang sharing, siapa lagi? Gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa sendirian. Kita perlu berpartner, bekerja sama dengan Kristus. Ya. Nah, ini ada analogi seperti ini. Jika, sebelum itu ya. Oke. Ini. Jika Tuhan itu ada di Geraha CBN. Dan kemudian dia menampakkan dirinya saat ini. Dan dia bilang, kamu harus bertobat. Gimana kita? Bertobat gak? Ya, sebelum bertobat pingsan dulu. Tapi begitu bangkit, begitu bangun, siuman, pingsan lagi. Kapan bertobatnya ini? Ya, wah, kalau misalnya di langit kemudian terpancar ada wajah Yesus di sana. Kira-kira apa yang kita lakukan? Dunia mau kiamat, langsung tobat itu. Udah, yang segala konflik. Nah, kalau di Indonesia selfie dulu, foto-foto ya. Di foto dulu awannya unik ya, gini-gini. Jika ada sesuatu terjadi, penampakan di langit, kemudian Yesus datang dengan segala asap dan lain sebagainya, pasti kita lebih cepat bertobat. Pertanyaannya, mengapa dia tidak lakukan itu? Mengapa dia enggak tiba-tiba pagi hari setelah kita berdosa, pagi-pagi, Om Martin bertobat. Kita berharapnya begitu. Tiba-tiba Yesus ada dan memberitahukan kita firman yang membuat kita berubah. Enggak ada. Tapi bisakah Tuhan lakukan ini? Tapi kenapa dia tidak mau? Tidak lakukan itu. Karena waktu kita belajar dari firman Tuhan, berapa kali Yesus melakukan mukjizat. Tapi berapa banyak orang yang setelah mukjizat itu terjadi, orang bertobat dan jadi murid.
Tidak ada. Jadi itulah kemudian Yesus bilang, gak bisa. Seorang nabi tidak dihormati di tempatnya sendiri. Maka dia pergi ke lewat ini. Mukjizat tidak dapat menyelamatkan orang. Kalaupun Tuhan seperti lakukan ini, hari ini di Cirebon, harusnya begitu banyak orang bertobat. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Mengapa? Karena dia mau bekerja melalui kita. Kita lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. So, Tuhan pengen bekerja di dalam kita. Dan Tuhan ingin bekerja sama melalui hidup kita untuk dapat menjangkau orang lain. Tapi kita nggak bisa menjangkau orang lain kalau Tuhan nggak ada di dalam kita dan kita tidak menunjukkan kasih kepada orang lain. Nggak bisa. Oke? Nah, jadi kalau yang tadi sebelumnya, Ibrani 3:14, kita beroleh di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Dalam bahasa Inggrisnya, for we have become partners with Christ. We become partners with Christ. In fact, we hold our initial confidence firm until the end. Jadi kalau kita pengen menaruh keyakinan kita sampai kita mati dan tetap semangat dan setia sama Tuhan, kita perlu berpartner berpartner dengan Kristus. Nggak bisa enggak. Ya. Oke, so jadi ini semangat nih. Jadi prakteknya gimana berpartner dalam memenangkan dunia? Ini adalah panggilan untuk semua orang hidupnya untuk bertobat dan mau hidup sebagai Kristen yang sejati. Ini adalah panggilan buat kita semua, bukan untuk pendeta, bukan untuk pemimpin, tapi untuk semua orang. Percaya jika Tuhan sudah memanggil kita, Dia juga akan memperlengkapi kamu dan saya dan memberikan kita hikmat di dalam membantu orang. Jujur, waktu dulu 23 tahun yang lalu datang ke Batam, tahu nggak apa yang saya lakukan untuk membantu orang-orang di Batam? Nggak ngerti. 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu waktu kami datang di Cirebon, apakah kita mengerti apa yang harus kita lakukan? Nggak ngerti. Sekarang ini komuter ada di Tegal, apa yang harus dilakukan untuk dapat membantu teman-teman kita, keluarga kita di Tegal? Ngerti nggak? Ya nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan yang nantinya akan kasih hikmat. Gimana caranya? Membantu orang-orang di dalam setiap kota yang berbeda, itu memerlukan pendekatan yang berbeda. Nggak bisa dilakukan yang sama. Gitu. Apa yang dilakukan di Batam belum tentu itu bisa dilakukan di Cirebon. Apa yang dilakukan di Cirebon belum tentu dapat dilakukan di Tegal. Biarlah minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana untuk dapat memenangkan sebanyak mungkin orang di kota di mana kamu berada. Indramayu juga sama, ya. Jadi kita hanya bisa memenangkan orang lewat hubungan dan kasih. Kalau orang itu masih belum bertobat, dia butuh proses, dia butuh waktu sendiri. Nggak bisa dipaksa-paksa. Kemudian ditegur-tegur, nggak bisa. Kita hanya bisa membangun hubungan, memberikan contoh, kisah inspiratif dari dalam hidupnya kita. Kemudian ngapain? Terus mengasihi. Ngapain lagi? Terus sharing firman. Sampai kapan dia berubah? Nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita lakukan bagiannya kita. Tuhanlah yang nanti akan mengubahkan pikirannya orang, hatinya orang dilembutkan, sampai orang itu bisa berubah. Jadi this is something yang berbuah, itu adalah something yang bukan hanya diri kita sendiri yang bekerja, tapi bekerja sama dengan Tuhan. Membawa orang untuk mengasihi Kristus dan menjadikan Yesus sebagai prioritas hidupnya. Jesus is the center of our life. Tunjukin, ajarin, kasih contoh, kasih lihat. Masih belum bisa? Gak apa-apa, nanti mengasihi lagi. Sampai kapan? Gak tahu, ajak makan lagi, sharing tentang kehidupan. Ajak dia berdoa, saat teduh bareng. Oh ngapain lagi? Oke nggak apa-apa, ajak jalan sama-sama. Masih belum lagi? Oh nggak apa-apa, ajak badminton bareng. Terus aja sampai kapan? Nggak tahu. Tapi inilah yang kita lakukan. We seek and save the lost. Pakai caranya Yesus. Ya, so jadi ini adalah satu hal yang kita bisa praktekkan bersama-sama supaya kita bisa seek and save the lost. Saya ingin melihat bahwa jemaat Cirebon bersama-sama kita dapat
memenangkan sebanyak mungkin orang untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amen? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur sekali kami bisa diubahkan oleh Engkau. Kami merasakan kebaikan Engkau. Kami merasakan kekuatan Injil itu nyata Tuhan dalam hidup kami. Kami yang dulunya selfish, introvert, gak suka bergaul, Engkau bisa ubahkan menjadi seseorang yang ramah tamah, murah senyum, dan mau membantu membangun hubungan dengan orang lain. Tuhan, yang tadinya memiliki hubungan suami istri yang tidak baik, konflik terus. Kemudian cara menghadapi konfliknya pun juga dengan cara yang tidak sehat. Tapi dengan belajar firman, kami bisa mengerti, oh bagaimana caranya memenuhi kebutuhan love language-nya. Bagaimana bisa menyenangkan pasangan. Dan pada akhirnya bisa berubah. Tuhan, yang tadinya dulunya bergumul dengan dosa. Tapi kemudian belajar firman, kekuatan Injil bekerja, berkuasa. Sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang benar. Sehingga dosa tidak dilakukan kembali. Wah, Tuhan itu luar biasa sekali. Dan oleh karena apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami itu luar biasa, kami nggak tahan untuk dapat menceritakannya kepada orang-orang yang lain. Kami pengen orang lain juga merasakan hal yang sama dengan kami. Kami mau berbelas kasihan Tuhan. Taruhlah belas kasihan itu di dalam hidup kami semua. Untuk melihat bahwa begitu banyak orang yang belum mengenal firman dengan benar. Kami nggak judging, tidak menghakimi, atau merasa bahwa diri kami lebih baik daripada mereka. Tetapi Tuhan, kami dengan rendah hati mau menunjukkan contohan yang baik. Mengasihi dengan benar. Sehingga pada satu saat sesuai dengan waktunya Engkau, maka Engkau pun yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, kebangkitan Engkau mendorong kami semua untuk lebih yakin lagi akan penggenapan apa yang Kau katakan. Biarlah kebangkitan Engkau di hari Paskah ini yang kami peringati betul-betul dapat mengubahkan hidup kami, memiliki arah dan tujuan yang jelas, yaitu untuk seek and save the lost. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau saja. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita berikan penghargaan buat firman Tuhan yang barusan kita dengar. Terima kasih buat Pak Charlie, sharing firman Tuhan yang sangat dalam, bisa banyak bantu kita hari ini juga. Untuk terus punya hati yang mau bermisi, untuk bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan juga. Sekarang kita mengumumkan persembahan sama-sama, satu pujian oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama nyanyikan, sekarang telah tiba keselamatan bagi kita semua. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan
oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Adam, oleh darah Adam domba, oleh darah Adam domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi nyanyikan, oleh darah dan domba, oleh darah dan domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Adam domba, oleh darah domba, oleh darah Adam domba, oleh darah anak, oleh darah Adam, oleh darah Adam, oleh darah Adam domba. Amin. Cuma dipersilakan duduk. Selamat pagi semuanya. Hari ini ceria semua beneran hari ini. Ceria. Terima kasih Pak Charlie Iwan yang sudah jauh-jauh dari Batam sama Ibu ke sini menyempatkan diri. Wih, kesannya kayak orang lain. Iya kayak tamu. Udah. Ya ini yang luar biasa ya. Kita ini GKDI sekarang pendetanya bisa dari mana-mana gitu ya. Iya, jadi kita ini udah sebutnya nggak perlu lagi bilang GKDI Cirebon, GKDI Batam, gitu enggak, GKDI Indonesia, gitu. Merdeka, gitu ya. Selamat Paskah semuanya, terima kasih semua yang sudah melayani ya. Saya poin kalau yang saya dapat dari begitu panjang tadi yang Pak Charlie sampaikan, tapi poin yang benar-benar mengena di hati saya itu tentang Sakius. Ya, bagaimana dia berupaya gitu ya untuk bisa dekat dengan Yesus, itu dia berupaya. Nah, bagaimana saya juga melakukan itu ya. Nggak cuman kemudian sekarang saya ditebus dosanya, terus kemudian kita Paskah hari ini kita bersukacita, kubur telah terbuka ya, terus Tuhan sudah bangkit. Bukan hanya itu, tapi bagaimana saya berupaya untuk Tuhan bisa dekat dengan saya. Saya berupaya supaya saya Tuhan tuh lihat gitu ya. Yesus lihat. Yesus bisa lihat ada Sakius gara-gara dia ya itu dia naik pohon, dia berupaya nggak melakukan upaya gitu ya, berusaha untuk Tuhan bisa mengenal dia gitu. Nah, itu yang saya dapat ya. Terima kasih Pak Charlie. Dan masih banyak hal yang memang dalam hidup saya di tahun lalu dan tahun sekarang saya merasa ada pertumbuhan. Tetap saya melihat bahwa segala hal yang Tuhan berikan pada saya dari tahun ke tahun itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan semua juga merasakan hal yang sama, bahwa sukacita, damai sukacita, sejahtera itu yang paling penting yang kita bisa rasakan dari apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Oke, itu saja. Kalau enggak nanti khotbahnya kepanjangan. Saya ada pengumuman ya untuk minggu depan ada ibadah midweek jam 19 di 13 April 2023 via Zoom di GKDI Indonesia. Bukan Cirebon lagi ya, karena siapapun bisa ikut sebetulnya. Gitu. Lanjut, kemudian ada ibadah minggu di 16 April di ruko ini ya, Geraha CBN Pegambiran Cirebon jam 9. Sebisa mungkin kita hadir jam 8.30 gitu ya, supaya kita bisa fellowship. Kemudian perpuluhan dan persembahan, selain tadi persembahan yang diedarkan, kita juga bisa
transfer ke nomor rekening 3583405281 atas nama Yayasan Gema Kristus Damai Indonesia, Bank Danamon. Kemudian ada lagi, tidak ada lagi. Sekian dan terima kasih semuanya. Hari ini sekali lagi selamat Paskah, selamat kita memulai hidup baru kita yang kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Kita awali lagi hari ini, mulai hari ini kita melakukan hal yang terbaik yang kita bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Mari kita tutup doa kita Bapak Ibu saudari, sekali lagi saya mengundang kita berdiri sama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian. Muliakan Tuhan sekali lagi. Sorakan kemenangan untuk Sang Raja telah bangkit untuk kita semua. Mari bersorak. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri. Amal barakku jadi tarian, hapus segala dosa dan masalah. Dari kemenangan, bersuka
Bersuka sekarang ku bernyanyi soal kemenangan kau berikan bagiku